Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profil buku metode Taysir Al-Muqtadi, Panduan I'rab dan Rumus Makna Kitab Kuning. Apa itu metode Taysir Al-Muqtadi? Metode Taysirul Muqtadi hadir sebagai salah satu jawaban dari problematika dan keluh kesah para santri yang sedang belajar dan ingin menguasai kitab kuning secara mudah dan memadai. Metode ini kami namakan dengan Taysir Al-Muqtadi, yang artinya mempermudah bagi pemula dengan harapan sebagaimana dengan namanya, yaitu untuk mempermudah bagi pemula yang baru belajar untuk memahami dan menguasai tentang ilmu nahwu dan saraf yang memadai. Dengan target capaian, mampu mengi'rab setiap kosakata bahasa Arab dan mempraktekkannya dalam setiap kitab Arab yang dibacanya, serta mampu menerjemahkannya baik berdasarkan kaedah makna maupun menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia yang bagus dan benar, serta mampu mempertanggungjawabkan setiap kalimat yang dii'rabnya. Apa saja pembahasannya? Ada 4 hal pokok yang ada dalam buku metode Taysirul Muqtadi, yang juga merupakan suatu hal yang penting yang wajib dikuasai oleh seorang pelajar yang ingin memahami kitab kuning. Yang pertama, cara menguasai materi atau menentukan kedudukan suatu kalimat dalam susunan kalam. Yang kedua, cara pengi'raban setiap kosakata bahasa Arab sesuai jenis kalimatnya. Yang ketiga, cara memberikan kaedah ataupun rumus makna sesuai kedudukan i'rab dan jenis kalimatnya. Yang keempat, cara menjelaskan atau menerjemahkan dalam bahasa Indonesia yang bagus dan benar sesuai isi yang disampaikan oleh teks Arabnya. Bagaimana metode Taysir Al-Muqtadi mempermudah menguasai materi nahwu dan saraf? Dalam memahami materi yang disampaikan dalam metode Taysir Al-Muqtadi, kami menggunakan metode tanya jawab karena menurut pengalaman kami sebagai pelajar dan pengajar, metode tanya jawab adalah suatu metode yang sangat ampuh dan sangat mempermudah untuk memahami dan menguasai materi yang disampaikan dan dapat menguji kepahaman para peserta didik dalam menguasai suatu pembahasan. Dalam memahami suatu materi, ada beberapa keistimewaan dalam buku metode Taysir Al-Muqtadi. Di antaranya yaitu: pertama, dilengkapi dengan nazam alfiyah di setiap materi yang disampaikan. Yang kedua, dilengkapi dengan contoh dan latihan di setiap pembahasannya. Yang ketiga, disertakan dengan penjelasan dan keterangan untuk memperdalam pengetahuannya. Bagaimana panduan i'rab dalam metode Taysir Al-Muqtadi? Dalam hal menguasai ilmu pengi'raban, kami membuat beberapa panduan atau tata cara yang berisi tentang tahapan dalam pengi'raban suatu jenis kalimat yang akan dii'rabkan. Panduan pengi'raban ini dibuat berdasarkan pengamatan penulis dari cara para ulama dalam mengi'rabkan suatu kalimat dalam beberapa kitab nahwu. Yang bedanya dalam metode ini, kami menggunakan pengi'raban dalam bentuk bahasa Indonesia, dan hal ini kami rasa lebih mudah untuk dipahami dan dipraktekkan oleh para pelajar Indonesia, dan pengi'raban dalam bentuk bahasa Indonesia ini juga yang dipraktekkan di kebanyakan pondok pesantren khususnya di Aceh. Isi kandungan atau tahapan dalam panduan i'rab yang kami terapkan dalam metode ini bukanlah suatu hal yang baru, namun merupakan suatu yang sudah lumrah dipraktekkan sehari-hari oleh para pelajar dan para pengajar. Hanya saja belum ada panduan yang tertulis secara jelas dan lengkap tentang tahapan dalam pengi'raban suatu kalimat. Karena setiap kalimat yang berbeda jenisnya, maka berbeda pula cara pengi'rabannya. Seperti proses pengi'raban kata Zaidun dan kata huwa yang sama-sama berkedudukan sebagai mubtada. Misalnya, tentu proses pengi'raban dua kata tersebut mempunyai tahapan yang berbeda karena berbeda jenis kalimatnya. Zaidun termasuk dalam isim mu'rab, sedangkan huwa termasuk dalam isim mabni. I'rab kata Zaidun yaitu kedudukannya sebagai mubtada, hukum i'rabnya mubtada adalah marfu', tanda rafa'nya dhammah yang zahir pada akhirnya karena isim mufrad. Sedangkan i'rab kata huwa,
Huwa adalah isim dhamir barid munfasil, dibinakan fathah pada maharafa karena menjadi mubtada. Adapun mengi'rab kata huwa dengan struktur i'rab seperti kata Zaidun ataupun sebaliknya, maka akan dianggap keliru dan salah. Karena kedua kalimat tersebut berbeza jenisnya, maka berbeza pula tahapan dalam proses pengi'rabannya, walaupun kedudukan i'rabnya sama. Maka panduan i'rab ini hadir sebagai penjelas tahapan i'rab tersebut berdasarkan jenis kalimatnya masing-masing. Tentunya dengan kajian yang lebih luas, mudah dan sistematis, serta dapat dipertanggungjawabkan dengan bersumber dari kitab-kitab nahwu dasar sampai kitab-kitab nahwu yang lebih tinggi pembahasannya yang kami rangkum dalam metode ini. Apa saja panduan i'rabnya? Dalam panduan i'rab, kami mengumpulkan beberapa panduan i'rab sesuai jenis kalimatnya masing-masing. Di antaranya, panduan i'rab kalimat huruf, panduan i'rab isim mu'rab, panduan i'rab isim mabni, panduan i'rab fi'il mu'rab, panduan i'rab fi'il mabni, panduan i'rab jumlah baik jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah, panduan i'rab serupa jumlah baik dharaf ataupun jar majrur, panduan i'rab isim yang beramal dengan amalan fi'il, panduan i'rab jumlah hikayah, dan panduan i'rab jumlah yang disertai huruf masdariyah. Apakah buku metode ini ampuh untuk diterapkan? Sebelum buku ini selesai disusun dan diterbitkan, ketika masih dalam proses penulisan, isi dalam buku ini sudah terlebih dulu kami praktekkan dan terapkan pada anak didik kami. Karena saat masih dalam proses penulisan dan penyusunan buku metode ini, kami sedang mengajar santri kelas tadhizi, yaitu santri kelas dasar, sambil menerapkan dan mempraktekkannya dengan cara menuliskan materi dan panduannya di papan tulis, dan langsung mempraktekkan pada kitab yang sedang dipelajari, seperti kitab Safinatun Najah dan kitab lainnya. Selama dalam proses mengajar, menurut pengamatan kami, metode ini sangat ampuh untuk diterapkan. Selain mempermudah para santri dalam proses pengi'raban, juga dapat dengan mudah meluruskan apabila ada proses pengi'raban yang keliru dan pengi'raban para santri pun menjadi serentak dan teratur. Hasil penerapan. Hal ini terbukti ketika kami memberikan tugas untuk para santri tersebut untuk menulis i'rab kitab Matan Al-Jurumiyah lengkap dengan penerjemahannya. Dan tugas itu mampu diselesaikan. Dan kini buku i'rab kitab Al-Jurumiyah yang dituliskan oleh santri kami tersebut juga sudah diterbitkan. Hasil karya santri kelas 1. Buku i'rab dan terjemahan dengan kaedah makna pada gambar di samping adalah buku karya dari santri kelas 1 di Dayah Darul Munawwarah Aceh, yaitu buku i'rab dan terjemahan dengan kaedah makna kitab Jurumiyah. Buku hasil belajar dan penerapan metode Taysir Al-Mubtadi. Bagi kawan-kawan semua yang ingin memiliki buku metode Taysirul Mubtadi, lihat link di deskripsi. Atau